Jemaah Majlis Kajian Fiqh Al-Ibadat rahimakumullah, mengawali pembahasan kita pada pagi ini sebagai kelanjutan dari kajian kita yang lalu, di mana kita mulai memasuki pembahasan tentang al-khusyu' fi shalah, khusyuk di dalam salat. Kita tahu bahawa khusyuk itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Pembahasan tentang khusyuk bukanlah pembahasan yang ringan, karena sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, bahawa khusyuk adalah ilmu pertama yang diangkat dari manusia, sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat Nabi Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Awal ilmu yang diangkat dari manusia adalah al-khusyu', sehingga beliau katakan yushiku, sudah tiba, sudah dekat, atau sudah hampir masanya, saatnya, tadkhulu masjida qaumin, engkau masuk ke masjid suatu kaum, engkau tidak menemukan seorang pun di dalam masjid itu yang khusyuk dalam beribadah, di dalam salatnya. Nah, karena berita dan informasi seperti itu, jelas ini bukan pekerjaan, bukan persoalan yang ringan. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quranul Karim, memang benar adanya. Ternyata apa yang disampaikan oleh para sahabat, dan tentu itu sebagiannya dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusyuk memang menduduki posisi yang penting di dalam ibadah seorang hamba, dan khusyuk merupakan suatu kekuatan tersendiri di dalam ibadah seseorang, khususnya salat, yang akan membuat orang yang melakukan ibadah tersebut tidak merasa terbebani dengan ibadahnya itu. Jadi kekhusyukan itu membuat orang menjadi ringan di dalam melaksanakan ibadah, bahkan ia merindukan kehadiran ibadah tersebut. Tapi rutinitas yang akhirnya bisa membawa kepada kebosanan, apalagi tidak pandai pula memvariasikan ibadah itu, padahal kita disuruh membaca Al-Quranul Karim, tidak semuanya harus itu-itu saja. Yang disuruh baca yang itu saja kan rukun, yaitu Al-Fatihah. Di luar dari rukun bacaan, yaitu membaca ayat, kan tidak ada disuruh membaca kul saja. Nah, kalau ibadah itu kosong dari kekhusyukan dan cenderung juga merutinkan ayat yang sama, itu yang disebut dengan oleh sebagian ulama namanya namatiyah namanya, yaitu orang yang menjalankan sesuatu seperti melakukan rutinitas seremonial, lama-lama bagaimana jadinya? Bosan. Nah, khusyuk adalah obat dari kebosanan itu. Khusyuk adalah obat dari kebosanan tersebut. Namun untuk sampai ke tingkat itu, bagaimana yang telah saya katakan tadi, bukan pekerjaan yang mudah, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Di samping dari asar sahabat, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga menemukan
petunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya ada 2 ayat yang mengisyaratkan yang demikian. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah mendefinisikan, memberikan penjelasan siapa orang-orang yang khusyuk itu. Tafsirkan oleh Allah. Ini tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan siapa orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang menduga, di sini bukan duga-dugaan syak ya, tetapi mereka yang meyakini. Jadi zan, dugaan yang sudah berdasarkan kepada dalil, kepada ayat, kepada tanda-tanda yang jelas, itu sudah sampai ke tingkat keyakinan. Makanya kalau diterjemahkan, lihat terjemahan-terjemahan yang ada, kata yazunnun itu diterjemahkan pakai apa? Meyakini gitu ya. Yaitu mereka yang meyakini bahwasanya mereka pasti bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi raji'un. Berarti orang yang khusyuk itu orang yang tekanai duit ke mati. Orang yang ingat bahwa hidup ini akan berakhir dan setelah itu ada kehidupan yang abadi. Di sana manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan. Jadi kalau orang tak takana mati, tak mau khusyuk. Kalau orang hidupnya hanya dunia saja yang dia fikirkan, berat menghadirkan kehusukan ke dalam kalbu. Ini satu ayat. Kemudian kalau kita lihat ayat lain seperti dalam surah Al-Mu'minun, ya, dalam surah Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter orang-orang yang beriman dan beruntung mereka dengan keimanan mereka. Siapakah orang-orang beriman yang aflah, yang beruntung itu? Karakter pertama, setelah iman, karakter pertamanya siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kan itu tidak tanggung-tanggung posisi khusyuk di dalam salat itu. Bahkan falahul mu'min, keberuntungan seorang mukmin, pertama sekali Allah sebutkan mereka itu siapa? Orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Nah, dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali bahawa kedudukan khusyuk di dalam salat tidak bisa dianggap enteng. Karena itu kalau sudah berpuluh tahun kita salat, sudah berpuluh tahun kita salat, belum juga menemukan kekhusyukan di dalam salat, sudah patut gelisah. Jangan santai selai. Umur kau bertambah je, jangan happy birthday je tadi. Nah, bertambah umur itu pertanda berkurangnya jatah kehidupan. Karena semenjak manusia berada di rahim ibunya, telah ditentukan kapan ajalnya akan tiba. Berarti umur bertambah, di sisi lain
itu adalah berkurangnya jatah hidup di muka bumi. Nah, tentu sudah saatnya kita berpacu. Jangan kita anggap remeh ibadah yang dilakukan tidak berisikan kekhusyukan di dalam pelaksanaannya. Jadi dari dua ayat itu dan hadis-hadis tersebut rasanya sudah cukup sebagai dalil bahwa khusyuk bukan perkara yang bisa dianggap enteng. Khusyuk merupakan rukun qalbi yang harus dihadirkan, yang setiap saat harus kita tingkatkan. Jangan menyerah, jangan berpuas hati dengan khusyuk yang telah ada, apalagi yang belum ada sama sekali. Dari berbagai definisi ulama, setelah kita jelaskan dari makna lugawi, dari makna bahasa atau kata orang etimologi, maka bisa kita rumuskan pilihan yang tepat ketika kita bertanya tentang khusyuk apa pengertiannya, yaitu linul qalbi wa khudu'uhu wa riqqatuhu wa sukunuhu wa huduruhu waqta talabbusihi bi ta'atillah wa tattabi'uhu jami'ul jawarihi wal a'dha zahiran wa batina li'annaha tabi'atun lil qalb wa huwa amiruha wa hiya junuduhu. Jadi yang dikatakan khusyuk adalah khudu'nya, adalah linul qalb, kelembutan hati sehingga dia sensitif. Dengan itu kalau ada, kita akan bahas apakah hubungan khusyuk dengan menangis. Nanti akan sampai ke situ kita membahas apa betul tangisan itu menunjukkan kekhusyukan. Ada sebagian orang sekarang ketika membaca ayat Al-Quran dalam salat dia kadang menangis, dan itu bukan hal yang baru. Salah satu kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila ia membaca Al-Quran baka bukaan syadida, dia menangis sejadi-jadinya tangisannya, sehingga ketika Nabi SAW meminta Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam ketika beliau dalam keadaan sakit, Ummul Mukminin Aisyah mengusulkan jangan ayahnya. Kenapa? Karena kalau membaca Al-Quran dalam solat beliau menangis, dan tangis itu tidak bisa beliau tahan, khawatir tangisan itu mengganggu makmum yang di belakang. Tapi Nabi SAW mengabaikan usulan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan ketika Ummul Mukminin mengulang lagi, apa kata Nabi? Da'ini, biarkan saya dengan keputusan saya, kata Nabi. Jangan dikatakan nanti Ummul Mukminin membantah pula. Ummul Mukminin memberikan usulan pertimbangan karena dia tahu karakter ayahnya kalau salat membaca ayat menangis, dan tangisnya itu kadang keras dan mengganggu jamaah atau makmum yang berada di belakang. Itu yang dikhawatirkan. Jadi linul qalb, lin itu maknanya layyin adalah lembut, lunaknya hati seseorang, wa khudu'uhu, dan tunduk. Ketundukan kalbu ya, bukan hanya ketundukan lahiriah. Adakah orang yang tunduk secara lahir tapi hatinya mendongkak? Ada. Banyak anak buah yang seperti itu ke komandannya. Nah, komandannya nyuruh, lakukan sini, siap dan. Kan sering begitu. Buat ini, siap pak, siap pak. Lapa ya pak tu, awas pak. Jadi orang yang secara lahiriah dia siap-siap mengangguk-ngangguk, tapi hatinya tidak tunduk. Nah, hati itu adalah
bagian dari tubuh manusia yang paling merdeka, yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Yang menguasainya cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mau menundukkan kalbunya, berarti orang itu tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan. Wa riqqatuhu, dan sensitivitasnya, kelembutannya, dia tidak keras, dia mudah teringat, dia mudah diperingatkan. Kemudian riqqah, riqqah itu rakik, tipis, dia halus, sehingga dia mudah tersentuh. Wa sukunuhu, dan ketenangannya. Wa huduruhu, dan kehadirannya. Tak jalan-jalan ke mana-mana dalam salat. Kau salat iyo, letih bolehnya ke Jakarta, lepai ilahnya ke Surabaya. Kemudian kapan itu ada? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika seorang hamba itu sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, kehadiran hati yang seperti itu, yang lin, yang lembut tadi, yang tunduk tadi, yang sensitif tadi, yang tenang tadi, kehadiran hati yang seperti itu di saat dia melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, fatattabi'u, diiringi oleh jami'ul jawarih, oleh seluruh anggota tubuh, wal a'dha, di anggota tubuh dan seluruh perangkat badan manusia ini, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Kenapa? Karena kalau sungguh yang di dalam, yang di luar akan menurut. Itu ada ungkapan orang, nan lahir menunjukkan nan batin. Ketika hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya akan turut kepada kalbu tersebut. Kenapa? Karena kalbu itu amirnya, penguasa, berhentilah dia. Wahia junuduh, anggota tubuh ini ibarat tentaranya saja. Komandannya di mana? Kalbu insan. Jadi kalau kalbu itu yang sudah tunduk kepada Allah, maka anggota tubuh akan ikut saja. Makanya kita rumit kalau menasihati orang, mengingatkan orang, kalau hatinya tidak nemu tunduk. Apalagi sudah ada pembangkangan di dalam kalbu, tidak akan mau dia. Lisannya, anggota tubuhnya akan tunduk kepada apa yang ada di dalam dirinya, itu kalbunya. Nah, itulah gambaran tentang kekhusyukan.